Pernahkah kamu merasa mencintai seseorang begitu dalam, tapi hatimu tetap terasa sepi? Pernahkah kamu tersentuh, tapi tetap merasa kosong? Ada sentuhan yang hanya menyentuh kulit, dan ada sentuhan yang membelai jiwa. Dan di antara dua hal itu, ada perbedaan yang akan mengubah segalanya. Kadang, kita bisa berbagi tubuh dengan seseorang, tapi tidak berbagi hati. Kadang, kita bisa tertawa dengan seseorang, tapi tetap merasa kesepian. Pertanyaannya, apakah kita cukup berani untuk memilih cinta yang sejati? Jika kalian penasaran dengan kisah nyata ini, jangan lupa like dan subscribe. Tetap terus di channel ini, dan tonton sampai akhir. Nama wanita itu adalah Alia. Ia telah menikah selama 5 tahun dengan Arman, seorang pria mapan yang tampak sempurna di mata banyak orang. Mereka memiliki rumah besar, mobil mewah, dan kehidupan yang tampaknya bahagia. Tapi hanya Alia yang tahu betapa dinginnya rumah itu. Setiap malam, Arman masuk ke kamar mereka, menyentuh tubuh Alia, tapi tidak pernah benar-benar menyentuh hatinya. Ia mencium bibirnya, tapi tidak pernah benar-benar mendengarkan jiwanya. Mereka berbagi ranjang, tapi tidak pernah benar-benar berbagi kehidupan. Aku mencintainya dulu, batin Alia, menatap suaminya yang tertidur membelakanginya. Tapi apakah ini yang disebut cinta? Mengapa aku merasa semakin hampa? Hampa. Itu kata yang tepat untuk menggambarkan perasaannya. Ia bukan sekadar istri. Ia hanya menjadi seseorang yang harus memenuhi kewajibannya. Setiap sentuhan terasa mekanis. Setiap malam terasa sama kosong, tanpa makna. Di tengah kehampaan itu, muncullah Raihan. Ia bukan pria tampan dengan mobil mewah. Ia hanya seorang pria sederhana yang bekerja di penerbitan. Seorang pecinta buku. Seorang pencinta buku. Seorang pria yang berbicara dengan mata dan hati. Pertemuan pertama mereka terjadi di sebuah kafe. Alia datang ke sana untuk menenangkan pikirannya, sementara Raihan sibuk mengetik di laptopnya. "Maaf, ini kursi kosong," tanya Alia. Raihan mengangkat wajahnya, dan dalam sekejap, mata mereka bertemu. Itu bukan tatapan biasa. Itu adalah tatapan seseorang yang melihat lebih dalam, yang membaca luka di balik senyuman. "Silakan, duduk saja," jawab Raihan dengan senyum ramah. Dari obrolan sederhana tentang kopi, mereka mulai berbicara tentang buku, kehidupan, dan impian. Tak seperti Arman, Raihan benar-benar mendengarkan. Ia tak hanya bertanya tapi memahami. Ia tak hanya menatap, tapi melihat. Malam itu, Alia merasakan sesuatu yang sudah lama hilang kehangatan. Bukan dari sentuhan fisik, tapi dari jiwa yang menyentuh jiwanya. Setiap kali bersama Raihan, Alia merasakan hidup, tapi setiap kali pulang ke rumah, ia merasa kembali mati. Di dalam hati kecilnya, ia tahu, ia menghadapi dilema besar. Apakah ia akan bertahan dalam pernikahan yang hampa, atau apakah ia akan mengejar sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang benar-benar membelai jiwanya? Tapi cinta sejati bukan hanya tentang perasaan. Cinta sejati adalah keberanian untuk memilih, untuk menghadapi kenyataan, dan untuk menolak hidup dalam kepalsuan. Alia menutup matanya, berusaha tidur, tapi pikirannya terus melayang ke satu nama, Raihan. Dia mengingat pertemuan mereka di kafe, tatapan Raihan yang lembut, cara pria itu mendengarkan setiap kata yang ia ucapkan. Sesuatu yang sudah lama ia rindukan dari seorang pria. Di sebilannya, Arman bergerak dalam tidurnya. Tiba-tiba, ia meraih pinggang Alia dan mendekapnya dari belakang. "Alia," gumamnya, setengah sadar. Alia menegong. Sentuhan itu terasa asing. Sudah lama ia tidak merasakan keintiman yang sesungguhnya dengan suaminya. Baginya, sentuhan Arman hanya rutinitas, seperti kewajiban. Dan saat ia akhirnya membiarkan Arman menyentuhnya malam itu, ia sadar tidak ada kehangatan, tidak ada gairah, tidak ada jiwa. Setelah semuanya selesai, Arman tertidur kembali, meninggalkan Alia yang masih terjaga. Matanya menatap kosong ke langit-langit. Dadanya terasa sesak. Kenapa aku merasa begitu kosong? Keesokan harinya, Alia duduk di meja makan, memainkan sendok di tangannya. Arman seperti biasa, sibuk dengan ponselnya. Mereka nyaris tidak berbicara. Tiba-tiba, ponsel Alia bergetar. "Raihan, pagi Alia, ada buku yang aku rasa cocok buatmu. Kau suka novel tentang cinta yang mendalam, bukan?" Alia tersenyum kecil. Ada sesuatu dalam cara Raihan berbicara yang membuatnya merasa diperhatikan. Tanpa berpikir panjang, ia membalas. "Alia, pagi Raihan, buku apa itu?" Balasan cepat datang. "Raihan, sebuah novel tentang wanita yang mencintai dengan jiwanya, bukan hanya dengan tubuhnya."
Aku bisa bawakan untukmu jika kau ingin. Alia menggigit bibirnya. Hatinya berdebar. Ia tahu ini berbahaya. Ia tahu ia seharusnya menjaga jarak. Tapi entah kenapa, ia ingin bertemu dengannya lagi. Dan tanpa sadar, ia mengetik. Alia, aku ingin membacanya. Sore itu, Alia berdiri di depan sebuah taman kota. Udara sejuk, angin sepoi-sepoi, menerpa rambutnya. Dari Keihan. Ia melihat Raihan berjalan ke arahnya, membawa sebuah buku di tangannya. Wajahnya tampak tenang, tapi ada sesuatu di matanya. Sesuatu yang membuat Alia merasa dihargai. Ini bukunya, kata Raihan, menyerahkan buku itu padanya. Alia mengambilnya, jemarinya menyentuh jemari Raihan sebentar. Sekejap, jantungnya berdetak lebih cepat. Terima kasih, ucap Alia pelan. Mereka lalu duduk di bangku taman, berbicara tentang banyak hal. Tentang buku, tentang hidup, tentang impian. Tak ada sentuhan fisik di antara mereka. Tapi Alia merasakan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar sentuhan. Alia, apakah kau bahagia? Tanya Raihan tiba-tiba. Alia terdiam. Ia menundukkan kepalanya, menatap buku di pangkuannya. Aku tidak tahu, bisiknya akhirnya. Raihan menatapnya dengan lembut. Jangan biarkan hidupmu berlalu tanpa benar-benar hidup, Alia. Kata-kata itu menusuk hatinya. Untuk pertama kalinya, seseorang menanyakan apa yang ia rasakan. Untuk pertama kalinya, seseorang melihatnya lebih dari sekadar seorang istri. Dan itu membuatnya takut. Malam itu, Alia duduk di kamar, memandangi buku pemberian Raihan. Di sebilannya, Arman tertidur. Layar ponselnya masih menyala, menunjukkan percakapan grup kerja yang selalu menjadi prioritasnya. Alia menghela napas panjang. Apakah aku salah merasa seperti ini? Pikirnya. Ia ingin setia. Ia ingin menjaga pernikahannya. Tapi bagaimana jika hatinya sudah mulai merasa lebih hidup saat bersama pria lain? Air matanya mengalir tanpa sadar. Ia tahu, jika ia terus bertemu Raihan, sesuatu yang tidak seharusnya bisa terjadi. Tapi, bisakah ia menyangkal perasaannya sendiri? Malam itu, setelah Arman tertidur, Alia menyalakan ponselnya. Ada satu pesan dari Raihan. Raihan, aku ingin bertemu lagi. Aku ingin bicara. Alia menelan ludah. Jarinya gemetar di atas layar ponsel. Ia tahu seharusnya ia mengabaikan pesan itu. Ia tahu, jika ia terus membuka ruang, semuanya bisa berakhir buruk. Tapi, hatinya rindu. Tanpa sadar, ia mengetik, "Di mana?" Esoknya, Alia berdiri di balkon sebuah kafe dengan tangan bergetar. Matanya terus mencari sosok Raihan. Saat pria itu muncul, ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat Alia merasa dilihat, benar-benar dilihat. Aku tahu ini salah, gumam Alia pelan saat Raihan duduk di hadapannya. Raihan tersenyum, tapi ada kesedihan di matanya. Salah? Atau sesuatu yang kau butuhkan? Tanyanya. Alia terdiam. Dadanya terasa sesak. Aku tidak ingin menghancurkan pernikahanku, bisiknya. Raihan menghela napas, menatap Alia dengan lembut. Aku tidak meminta apapun, Alia. Aku hanya ingin kau jujur pada dirimu sendiri. Henning, mata mereka bertemu, dan dalam sekejap, Alia tahu, perasaan ini tidak lagi bisa ia sangkal. Setelah pertemuan itu, Alia merasa semakin sulit mengabaikan perasaan yang tumbuh dalam dirinya. Setiap kali Arman menyentuhnya, pikirannya melayang ke Raihan. Setiap kali ia tertawa bersama suaminya, hatinya terasa kosong. Hingga suatu malam, ketika Arman pulang terlambat seperti biasa, Alia menerima pesan dari Raihan. Aku di depan rumahmu. Jantung Alia berdegup kencang. Ia melangkah ke jendela, dan benar saja, Raihan berdiri di sana, basah kuyup karena hujan. Tanpa pikir panjang, ia berlari keluar rumah. Raihan, kau gila, bisiknya. Panik. Tapi Raihan hanya menatapnya dalam. Aku tidak bisa menahan ini lagi, Alia. Aku mencintaimu. Alia terdiam. Hujan turun semakin deras, membasahi wajah mereka. Dan sebelum ia sempat berkata apa-apa, Raihan menariknya ke dalam pelukan. Seketika, dunia seolah berhenti. Alia tahu, ini salah. Ia tahu, ini bisa menghancurkan segalanya. Tapi di dalam pelukan itu, ia merasa sesuatu yang telah lama hilang hangatnya cinta, yang menyentuh jiwa. Alia masih berada dalam pelukan Raihan. Hujan terus mengguyur mereka, membasahi setiap inci tubuh mereka. Alia, suara Raihan begitu pelan, hampir tenggelam dalam suara hujan. Alia menutup matanya, menikmati kehangatan tubuh pria itu. Sesuatu yang tak pernah ia rasakan dalam waktu yang sangat lama. Tapi tiba-tiba, ia tersadar.
Dengan cepat ia mendorong Raihan menjauh. Kita nggak bisa kayak gini, Raihan. Suaranya bergetar. Raihan menatapnya dengan luka di matanya. Katakan kalau kau tidak merasakan hal yang sama, dan aku akan pergi. Alia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada kata yang keluar. Karena ia tahu, ia tidak bisa berbohong. Ia mencintai Raihan. Namun, cinta ini salah. Tanpa berkata apa-apa, Alia berlari kembali ke dalam rumah. Jantungnya berdegup kencang, tangannya gemetar. Dari balik jendela, ia melihat Raihan masih berdiri di sana, menatapnya dengan penuh luka. Dan untuk pertama kalinya, Alia merasa ia telah menyakiti seseorang yang benar-benar mencintainya. Di dalam rumah, Arman sudah tidur. Alia berjalan perlahan ke kamar, duduk di tepi ranjang. Ia menatap suaminya, laki-laki yang dulu ia cintai. Laki-laki yang kini terasa seperti orang asing. Kenapa aku tidak bisa mencintainya lagi? Gumamnya dalam hati. Mata Alia mulai panas. Apakah ia jahat? Apakah ia egois? Kenapa perasaan ini begitu menyakitkan? Saat itulah, ponselnya bergetar. Pesan dari Raihan. Maaf, aku hanya ingin kau tahu. Aku tidak akan memaksamu, tapi aku akan selalu ada untukmu. Air mata Alia jatuh, tanpa bisa ia tahan lagi. Ia tahu, seharusnya ia berhenti. Tapi kenapa hatinya semakin ingin berlari ke arah pria itu? Hari-hari berikutnya, Alia mencoba menghindari Raihan. Ia tak membalas pesan. Ia tak menjawab teleponnya, tapi justru hal itu membuatnya semakin menderita. Setiap kali ia melihat suaminya yang sibuk dengan pekerjaan, yang bahkan tak pernah menanyakan kabarnya, Alia semakin merasa kosong. Sampai suatu malam, Arman pulang lebih larut dari biasanya. Alia yang sudah menunggu di meja makan, menatapnya dengan kecewa. Kamu bahkan gak kabarin kalau pulang telat, katanya dengan suara lirih. Arman menghela napas. Aku lelah, Alia. Jangan mulai dengan keluhan lagi. Alia menggigit bibirnya. Aku cuma ingin kita bicara, Man. Aku ingin kita bisa lebih dekat lagi. Arman mendengus. Kamu tahu, aku kerja untuk siapa? Untuk kita. Kalau aku nggak kerja, gimana kita bisa hidup? Alia terdiam. Untuk kita, kenapa kata itu terdengar begitu kosong? Dan saat itu, Alia sadar. Arman tidak mencintainya lagi. Ia hanya menjalankan kewajiban. Dan ia masih ingin merasakan cinta. Malam itu, Alia memutuskan sesuatu yang selama ini ia hindari. Ia mengambil ponselnya, mengetik pesan. Aku ingin bertemu. Hanya beberapa detik, Raihan langsung membalas. Raihan, di mana? Alia menutup matanya, menarik napas dalam. Lalu ia mengetik alamat. Tangannya gemetar saat ia menekan tombol send. Ia tahu ini salah. Ia tahu ini bisa menghancurkan segalanya. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia ingin merasakan apa itu cinta yang sesungguhnya. Dan ia akan menemukannya di dalam pelukan Raihan. Alia duduk di kursi bar di sebuah restoran hotel yang mewah. Jemarinya menggenggam gelas anggur, tapi ia bahkan belum menyesapnya. Di seberangnya, Raihan menatapnya lekat. Ada sesuatu dalam tatapan pria itu, keinginan, kerinduan, dan juga sedikit kegelisahan. Kamu yakin ingin bertemu di sini? Tanya Raihan. Suaranya dalam dan menggoda. Alia menatap ke arah jendela besar di sampingnya. Kota yang gemerlap di malam hari, tapi hatinya justru semakin kacau. Aku nggak tahu, jawabnya jujur. Raihan tersenyum kecil. Ia mengulurkan tangan, menyentuh jemari Alia di atas meja. Sentuhan itu seperti listrik yang menyambar seluruh tubuhnya. Alia menarik napas dalam. Aku cuma ingin bicara, lanjutnya. Mencoba merasionalisasi keputusannya untuk bertemu pria ini. Raihan menatapnya dalam. Kalau cuma bicara, kenapa hatimu berdetak secepat ini? Alia terdiam. Ia bisa merasakan jantungnya berdegup begitu kencang. Ia tahu ini salah, tapi kenapa ia tidak ingin pergi? Restoran mulai sepi. Raihan berdiri dan mengulurkan tangan. Ayo, aku ingin menunjukkan sesuatu. Alia ragu, tapi kemudian ia meletakkan tangannya di dalam genggaman Raihan. Pria itu menariknya dengan lembut menuju lantai atas hotel. Mereka tiba di balkon suite mewah. Dengan pemandangan kota yang terbentang luas, angin malam menerpa kulitnya. Tapi yang lebih membuatnya menggigil adalah tatapan pria di sampingnya. Kamu tahu, Alia, sejak pertama kali melihatmu, aku tahu kita punya ikatan yang gak bisa diabaikan. Kata Raihan pelan. Suaranya begitu intens. Alia menelan ludah. Raihan, ini salah. Raihan menangkup wajahnya. Ibu jarinya menyapu lembut bibir bawah Alia. Kalau ini salah, kenapa terasa begitu benar? Bisiknya.
Alia tahu ia harus menjauh, tapi tubuhnya justru mendekat. Raihan menunduk, mendekatkan wajahnya ke wajah Alia. Napas hangat pria itu menyentuh kulitnya. Dan saat bibir mereka bertemu, dunia seolah berhenti berputar. Ciuman itu lembut pada awalnya, seperti aliran air yang menyegarkan jiwa Alia yang kering. Tapi kemudian, perlahan, semakin dalam, Raihan merangkul pinggang Alia, menariknya lebih dekat. Seakan tak ingin ada jarak di antara mereka. Alia mengerang pelan saat jemari Raihan membelai punggungnya. Sentuhan itu membakar setiap inci kulitnya. Tapi, di antara semua gairah yang mulai membara, ada sesuatu yang lebih dalam. Bukan hanya nafsu, tapi kebutuhan untuk merasa dicintai. Raihan menarik wajahnya sedikit, menatap Alia dengan mata penuh gairah dan kelembutan. Kamu mengerti kan, bahwa aku nggak hanya menginginkan tubuhmu, Alia. Aku menginginkan jiwamu, hatimu. Segalanya tentangmu. Alia menutup matanya, merasakan gelombang emosi yang begitu dalam. Ia tahu, jika ia melangkah lebih jauh malam ini, tak akan ada jalan kembali. Tapi, apakah ia peduli? Alia terbangun di tengah malam, masih bisa merasakan kehangatan pelukan Raihan. Ia menoleh, melihat pria itu tertidur dengan damai di sampingnya. Rasa bersalah tiba-tiba menghantamnya seperti ombak yang ganas. Ia mengkhianati suaminya. Ia telah melangkah melewati batas yang seharusnya tidak ia langkahi. Alia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Apa yang sudah aku lakukan? Ia berusaha bangkit dari ranjang, tapi tiba-tiba tangan Raihan menangkap pergelangan tangannya. Pria itu membuka mata, menatapnya dengan sorot yang lembut. Jangan pergi, bisiknya. Alia menggeleng. Aku nggak bisa. Ini salah, Raihan. Raihan duduk, jemarinya menyapu rambut Alia dengan lembut. Salah. Lalu kenapa kita berdua merasa hidup saat bersama? Alia menatapnya dengan air mata yang menggenang. Ia ingin menyangkal. Tapi ia tahu, Raihan benar. Karena bersama pria ini, ia merasa hidup. Sesuatu yang sudah lama hilang dalam pernikahannya. Tapi apakah itu cukup? Atau justru, ini awal dari kehancuran yang lebih besar? Alia sudah menyeberangi batas yang seharusnya tak ia lewati. Tapi apakah ini akan membawa kebahagiaan? Atau justru kesengsaraan yang lebih dalam? Mampukah ia menghadapi konsekuensi dari cintanya yang terlarang? Kamu menyesal? Suara Raihan terdengar di belakangnya, membuat Alia mengalihkan pandangan dari kota. Ia menggigit bibir, menahan perasaan yang berkecamuk di dadanya. Aku nggak tahu, jawabnya jujur. Raihan berdiri, melangkah mendekat, dan melingkarkan tangannya di pinggang Alia. Aku nggak menyesal, bisiknya. Suaranya begitu dalam dan penuh kepastian. Alia memejamkan mata, menikmati sentuhan itu, tapi juga merasa begitu lemah. Raihan, aku istri orang. Suaranya hampir tak terdengar. Raihan menarik Alia hingga berhadapan dengannya, menatapnya dengan penuh perasaan. Tapi, hatimu milikku. Alia menggeleng, air mata menggenang di matanya. Jangan membuatku lebih sulit. Raihan menghapus air mata yang mulai jatuh di pipi Alia. Aku ingin kita bahagia. Alia, aku ingin membawamu pergi dari pernikahan yang gak pernah membuatmu tersenyum itu. Alia menarik napas dalam. Ia tahu Raihan bisa membahagiakannya. Tapi, apakah itu benar? Atau hanya fata morgana yang terlihat indah di tengah padang pasir yang gersang? Alia akhirnya kembali ke rumahnya. Danny, suaminya, sedang duduk di sofa ruang tamu, menatap layar televisi tanpa ekspresi. Dari mana? Tanyanya datar, tanpa menoleh sedikit pun. Alia menahan napas. Ia menundukkan kepala, merasa seluruh tubuhnya bergetar. Dari luar, udah makan? Tanyanya, mencoba mengalihkan pembicaraan. Arman akhirnya menoleh, menatap Alia dengan sorot mata yang tajam. Aku nggak tanya soal makan, Alia. Aku tanya, dari mana? Alia merasa tenggorokannya kering. Ia ingin berbohong, tapi kebohongan hanya akan membawa kebohongan lainnya. Arman berdiri, berjalan mendekati Alia dengan tatapan penuh kecurigaan. Jangan bilang, kamu sama pria itu lagi? Jantung Alia berdegup kencang. Arman tahu, suaminya mungkin tak pernah memeluknya dengan hangat, tak pernah mengucapkan kata-kata manis. Tapi satu hal yang ia tahu, Arman bukan pria bodoh. Aku capek, Arman. Kita bisa bicara besok? Alia mencoba menghindar, tapi Arman mencengkram tangannya. Jawab aku, Alia. Air mata akhirnya jatuh di pipi Alia. Ia tak bisa berbohong lagi. Arman duduk di sofa, wajahnya kosong. Alia berdiri di hadapannya, merasa seakan seluruh tubuhnya lunglai.
Jadi ini akhirnya, suara Arman lirih. Alia menggigit bibirnya, tak tahu harus berkata apa. Aku memang suami yang buruk ya? Arman tertawa kecil, tapi penuh kepedihan. Alia ingin menyangkal, tapi Naya tanya, Arman memang bukan suami yang ia harapkan. Aku nggak menyalahkan kamu, Alia, lanjut Arman. Aku tahu, aku bukan pria yang romantis. Aku tahu aku lebih sibuk dengan pekerjaanku, tapi aku nggak pernah nyangka kamu akan memilih pria lain. Air mata Alia jatuh semakin deras. Ia memilih pria lain. Tapi apakah Raihan benar-benar pilihan yang tepat? Ataukah ia hanya lari dari perasaan kesepian? Arman menatapnya dengan tatapan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tatapan penuh luka dan kekecewaan. Pergilah kalau itu yang kamu mau, suaranya bergetar. Tapi jangan pernah kembali saat kamu sadar bahwa pria itu nggak akan bisa menggantikan aku. Alia berdiri di depan apartemen Raihan, matanya basah. Raihan membukakan pintu, tersenyum lembut. Akhirnya kamu datang, katanya, ingin menarik Alia ke dalam pelukannya. Tapi Alia mundur. Raihan mengernyit. Ada apa? Tanyanya. Alia menghela napas panjang. Aku nggak bisa, Raihan. Aku nggak bisa lari dari semuanya, hanya karena aku ingin bahagia. Raihan menegang. Apa maksudmu? Kamu mencintaiku, Alia? Alia tersenyum kecil, tapi penuh luka. Aku mencintaimu, tapi aku juga mencintai diriku sendiri. Dan aku nggak mau hidup dengan terus merasa bersalah. Raihan terdiam. Alia melangkah mendekat, menyentuh wajah pria yang begitu ia cintai itu. Kita hanya dua orang yang saling mencari sesuatu yang hilang, Raihan. Tapi bukan berarti kita harus memiliki satu sama lain. Air mata Raihan jatuh. Ia ingin menahan Alia, tapi untuk pertama kalinya, ia membiarkannya pergi. Karena cinta sejati kadang tak harus berakhir dengan bersama. Kadang kita jatuh cinta pada seseorang yang tak seharusnya kita cintai. Kita mencari kebahagiaan di tempat yang salah, berharap menemukan cahaya di tengah kegelapan. Tapi cinta sejati bukan tentang siapa yang bisa membuat kita lupa akan segalanya. Cinta sejati adalah tentang siapa yang bisa membuat kita menjadi lebih baik, tanpa harus kehilangan diri sendiri. Terima kasih sudah menonton dan mendukung channel ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Dan sampai jumpa di kisah dan cerita